Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno menerapkan beberapa strategi untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan Soekarno setelah Indonesia merdeka. 1. Diplomasi dan perjuangan fisik. Soekarno menerapkan strategi diplomasi dan perjuangan fisik secara bersamaan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di satu sisi, diplomasi dilakukan melalui perundingan dengan Belanda dan dunia internasional, seperti Konferensi Meja Bundar, KMB, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Di sisi lain, Soekarno mendukung perjuangan fisik melalui gerakan-gerakan perlawanan di berbagai daerah untuk melawan upaya kolonial Belanda yang ingin kembali berkuasa. 2. Politik luar negeri bebas aktif. Soekarno memperkenalkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang bertujuan menjaga kedaulatan Indonesia dengan tidak memihak blok Barat maupun blok Timur di tengah Perang Dingin. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara dan menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok. 3. Nasionalisme dan integrasi nasional. Soekarno menekankan pentingnya nasionalisme dan persatuan nasional untuk mengatasi perpecahan etnis, agama, dan ideologi di Indonesia. Ia sering menggunakan pidato-pidato nasionalis untuk menyatukan rakyat dan memperkuat rasa kebangsaan. Soekarno juga memperjuangkan integrasi wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah, seperti Irian Barat, Papua, yang akhirnya berhasil disatukan ke dalam wilayah Indonesia pada 1963. 4. Pembangunan ekonomi berbasis ideologi. Soekarno mengembangkan konsep ekonomi yang berorientasi pada kemandirian nasional dan berusaha menjauhkan Indonesia dari pengaruh kapitalisme dan imperialisme. Meski demikian, upaya ini seringkali tidak berhasil karena kurangnya sumber daya dan keahlian teknis, serta menghadapi tekanan internasional. 5. Menggalang dukungan internasional. Soekarno aktif di forum-forum internasional, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, untuk menggalang dukungan dari negara-negara berkembang dan menentang kolonialisme serta imperialisme. Ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Strategi-strategi ini mencerminkan upaya Soekarno untuk mempertahankan kemerdekaan, memperkuat persatuan nasional, dan membangun identitas serta kedaulatan Indonesia di dunia internasional.